Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Sri Kuswayati, SFI MKOM, sebagai dosen pengampu mata kuliah Project Integration Methodology of Excellence atau PRIME, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai pemaparan materi estimasi biaya untuk proyek. Kami terdiri dari dua anggota, yaitu eh, eh, saya, Kori, kemudian rekan saya, Kang Adi Ardansyah. Kita dari kelas TIF RM 21A. Kemudian di sini ada beberapa poin untuk tujuan pembelajaran dari estimasi proyek tersebut. Yang pertama, estimasi biaya. Di sini untuk memahami konsep dasar estimasi biaya dalam memanajemen proyek. Untuk kedua, mencakup biaya langsung dan tidak langsung untuk membedakan dan menghitung antara biaya langsung dan tidak langsung. Kemudian, sebagai anggaran proyek, di mana di sini dapat menyusun anggaran proyek yang realistis dan akurat. Kemudian, yang keempat, sebagai estimasi sumber daya untuk mengetahui cara memperkirakan kebutuhan sumber daya. Kemudian, apa itu estimasi biaya? Estimasi biaya merupakan proses untuk memperkirakan jumlah total sumber daya keuangan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek atau aktivitas tertentu. Proses ini penting untuk memastikan proyek dapat direncanakan, dikelola, dan dijalankan sesuai anggaran. Tujuan utamanya yaitu untuk menyusun anggaran proyek dan memanage pengeluaran. Kemudian, peran estimasi biaya tersebut yaitu untuk membantu dalam perencanaan keuangan, pengendalian biaya, dan juga optimalisasi anggaran. Untuk langkah-langkah dari estimasi biaya ini, ada 4 poin. Yang pertama yaitu identifikasi komponen biaya. Di sini ditentukan terlebih dahulu setiap biaya yang akan diperlukan untuk setiap aktivitas dari proyeknya. Kemudian yang kedua, pilih metode estimasi. Di sini dipilih terlebih dahulu untuk metodenya yang tepat seperti apa. Contoh metodenya ada bottom up, parametrik, atau analogi yang harus disesuaikan dengan proyek yang akan dikembangkan. Kemudian yang ketiga yaitu hitung estimasi biaya. Di sini menggunakan rumus yang sesuai dengan metode yang dipilih. Kemudian yang keempat, di sini ada verifikasi estimasi biaya untuk memastikan estimasi biaya yang dihitung sesuai dengan kondisi real atau kondisi di lapangan. Kemudian, nah di sini ada biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung sendiri merupakan biaya terkait dengan penyelesaian aktivitas proyek. Yang pertama ada biaya tenaga kerja langsung dan bahan serta peralatan. Kemudian biaya tidak langsung di sini biaya yang tidak dapat langsung dikaitkan dengan aktivitas proyek tertentu. Contohnya pertama yaitu biaya overhead. Kemudian biaya manajemen proyek, pemeliharaan fasilitas, asuransi maupun pemeliharaan fasilitas. Nah, untuk menghitung biaya langsungnya, contohnya seperti ini. Semisalnya di sini gaji karyawan 5 juta, kemudian terdapat 5 orang karyawan. Maka di sini 5 juta dikalikan 5 orang dan hasilnya adalah 25 juta untuk gaji karyawan. Kemudian untuk pembelian bahan bangunan, yaitu ditotalkan 10 juta dari kebutuhan dari proyeknya. Kemudian total biaya langsungnya itu menjadi 35 juta. Baik, untuk selanjutnya akan dilangsungkan akan disambung oleh rekan saya, yaitu Kang Adi. Silakan, Kang. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Teh Kori, yaitu menghitung biaya tidak langsung. Yang pertama ada identifikasi biaya tidak langsung. Identifikasi biaya tidak langsung yang relevan. Yang kedua, tentukan presentasi yang akan dialokasikan berdasarkan biaya langsung atau total biaya. Lalu selanjutnya ada anggaran proyek. Yang pertama biaya langsung, yang langsung terkait dengan aktivitas proyek, seperti material, tenaga kerja, dan alat. Yang kedua ada biaya tidak langsung, biaya yang tidak dapat langsung dikaitkan dengan aktivitas proyek tertentu, seperti manajemen, utilitas, dan asuransi. Yang ketiga ada cadangan risiko, cadangan untuk mengatasi risiko yang tidak terduga. Lalu ada estimasi biaya dan sumber daya. Estimasi sumber daya manusia, jumlah dan keterampilan yang dibutuhkan dari anggota tim. Lalu ada estimasi sumber daya material, jenis bahan, dan kuantitas yang diperlukan.
Pentingnya estimasi biaya dan sumber daya. Yang pertama, untuk perencanaan proyek yang efisien, menjamin setiap aktivitas mendapat dukungan sumber daya yang cukup. Yang kedua, pengendalian biaya, menghindari pemborosan anggaran. Yang ketiga, pengelolaan risiko, mengantisipasi kekurangan dana atau sumber daya selama pelaksanaan proyek. Yang keempat, evaluasi proyek untuk membandingkan kinerja aktual dengan rencana. Lalu ada teknik estimasi biaya. Estimasi bottom up, estimasi biaya dilakukan untuk setiap elemen atau aktivitas proyek secara terperinci. Estimasi parametrik menggunakan data historis untuk menghitung biaya berdasarkan parameter tertentu. Estimasi analogi menggunakan informasi dari proyek sebelumnya yang serupa sebagai dasar estimasi. Yang terakhir ada estimasi tertinggi atau terendah, menggunakan rentang biaya, estimasi tinggi dan rendah untuk memberikan gambaran biaya yang lebih fleksibel. Baik, saya kembalikan kepada Baik, moderator. baik, terima kasih Kang Adi. Mungkin cukup sekian dari kelompok 6 untuk pemaparan materi tentang estimasi proyek. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.